Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan pada kesempatan yang sangat istimewa ini. Hanya dalam hitungan hari atau besok tepatnya, salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia akan dimulai. Polytron Indonesia Open 2026 akan berlangsung tanggal 2 hingga 7 Juni di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebagai bagian dari rangkaian HSBC BWF World Tour Super 1000, turnamen ini akan menghadirkan 248 atlet terbaik dunia dari 22 negara yang akan memperebutkan total hadiah sebesar $1.450.000 juta Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah. Berikan tepuk tangan. Para hadirin sekalian, Indonesia Open bukan hanya sebuah turnamen. Indonesia Open adalah panggung prestis dunia, tempat di mana para atlet terbaik dunia datang untuk berkompetisi dan tempat di mana para pecinta bulu tangkis Indonesia selalu menciptakan atmosfer yang luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung berbagai informasi terbaru tentunya mengenai kesiapan penyelenggaraan, kekuatan tim Indonesia, inovasi yang akan dihadirkan di tahun ini, hingga dukungan dari para sponsor yang menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan ini. Para hadirin yang terhormat, penyelenggaraan Polytron Indonesia Open tahun ini menghadirkan konsep sportainment yang dikemas melalui integrasi teknologi, entertainment, serta berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman menonton yang lebih seru dan bisa langsung disaksikan. Keterlibatan Polytron sebagai sponsor utama tentunya menjadi bentuk nyata dari dukungan industri nasional terhadap perkembangan olahraga Indonesia. Dan memasuki usia 50 tahun sebagai brand lokal Indonesia, Polytron terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ekosistem olahraga Indonesia melalui kolaborasi jangka panjang, inovasi teknologi, dan kontribusi terhadap penyelenggaraan event internasional di Indonesia. Baik para hadirin sekalian, mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga semangat baru bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Inilah Polytron Indonesia Open 2026. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk tayangan Polytron Indonesia Open 2026. The World Greatest Tournament is back. Dan melalui tayangan tersebut kita dapat melihat bagaimana Indonesia Open tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga menjadi perayaan olahraga yang menyatukan atlet, penggemar, sponsor, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya berbagai hal menarik tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh para narasumber yang hadir di sini. Untuk itu, izinkan saya mengundang narasumber untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Yang pertama adalah Ketua Umum PPPBSI, Bapak Muhammad Fadil Imran. Kepada Pak Fadil, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kemudian Waketum 1 PPPBSI, Bapak Taufik Hidayat.
Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bapak di sini, Pak Fadil di sini, Pak. Silahkan duduk, Pak Fadil. Boleh, silahkan duduk. Atau di Bapak. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026 Bapak Ahmad Budiarto, kami persilahkan. Kemudian Ibu Diantika selaku General Manager Corporate Communication Polytron. Kemudian Ibu Francisca Kalista Arnan selaku Head of Customer Proposition and Marketing HSBC. Dan tentunya saya juga sudah kedatangan para atlet bulu tangkis kebanggaan nasional. Kita undang Daniel Martin yang pertama, kemudian Alwi Farhan, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Muhammad Sohibul Fikri. Silahkan duduk. Yang sini nggak boleh, yang lain boleh. Bebas saja duduknya, ya. Oh ya. Baik. Para hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kami yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para atlet sudah berkenan hadir di sini. Dan sebagai salah satu negara dengan tradisi sejarah bulu tangkis yang kuat, Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus kehormatan untuk terus menghadirkan turnamen berkelas dunia yang mampu menjadi kebanggaan bangsa. Sebagai induk organisasi bulu tangkis, PPBBSI berkomitmen untuk terus menghadirkan turnamen yang profesional, berkelas, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi atlet, official, sponsor, maupun para pecinta bulu tangkis Indonesia. Untuk itu mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum PPBSI Bapak Fadil Imran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menghadirkan Polytron Indonesia Open 2026. Kepada BWF, para sponsor, khususnya Polytron sebagai title sponsor, panitia pelaksana, para atlet, media, komunitas bulu tangkis, dan seluruh pihak yang selama ini terus mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia. Bagi PBSI, Indonesia Open bukan sekedar turnamen. Indonesia Open adalah panggung bersama bagi seluruh ekosistem bulu tangkis Indonesia. Panggung bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik, panggung bagi sponsor untuk dan mitra untuk berkontribusi bagi kemajuan olahraga, panggung bagi masyarakat untuk menikmati bulu tangkis kelas dunia, dan panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang profesional, hangat, dan berkelas dunia. Karena itu, saya selalu meyakini bahwa keberhasilan bulu tangkis Indonesia tidak pernah dibangun oleh satu pihak. Bulu tangkis Indonesia tumbuh karena semangat gotong royong. Tumbuh karena kontribusi klub, sponsor, pelatih, atlet, pengurus, media, komunitas,
dan para pencinta bulu tangkis di seluruh tanah air. PBSI adalah rumah besar bagi semuanya. Dari rumah besar ini akan selalu terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang bersama membangun bulu tangkis Indonesia. Tahun ini Indonesia Open hadir dengan standar penyelenggaraan yang semakin baik. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan penonton. Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Dalam beberapa minggu terakhir kita melihat hal-hal yang memberikan optimisme. Kita mengapresiasi penampilan Alwi Farhan yang terus menunjukkan keberanian dan kualitas saat menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Juga mengapresiasi penampilan Fajar dan Fikri yang tampil sangat baik dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Namun yang lebih penting dari hal tersebut adalah bahwa kita melihat proses regenerasi terus berjalan. PBSI akan terus mendukung para atlet muda untuk terus tumbuh, berkembang, dan mendapatkan kesempatan bersaing di level tertinggi. Karena fokus kami bukan hanya hari ini. Fokus kami adalah membangun fondasi menuju Asian Games, kejuaraan dunia, dan Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh karena itu, Polytron Indonesia Open 2026 memiliki arti yang sangat penting. Ini bukan hanya turnamen, ini adalah bagian dari perjalanan besar bulu tangkis Indonesia. Sebuah contoh bagaimana sponsor menghadirkan penyelenggaraan kelas dunia. PBSI menjaga arah pembinaan dan tata kelola. Atlet mendapatkan panggung terbaik dan masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik. Ini semangat yang terus kita bangun. PBSI gotong royong, PBSI persatuan. Karena saya percaya sukses penyelenggaraan adalah keberhasilan ekosistem. Dan sukses prestasi adalah hasil dari proses panjang yang harus kita bangun bersama. Selamat datang di Polytron Indonesia Open 2026. Mari kita jadikan Indonesia Open tahun ini sebagai perayaan besar bulu tangkis Indonesia, sekaligus momentum untuk terus menjaga optimisme, persatuan, dan masa depan bulu tangkis Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadil Imran atas kata sambutannya. Semoga Polytron Indonesia Open 2026 dapat berlangsung sukses serta menjadi momentum bagi para atlet Indonesia untuk mengukir prestasi terbaik di hadapan publik sendiri. Para hadirin sekalian, Indonesia Open tentu tidak hanya menjadi ajang kompetisi para pemain terbaik dunia, tetapi juga menjadi salah satu tolak ukur penting bagi perkembangan dan pembinaan bulu tangkis Indonesia. Di tengah persaingan dunia yang semakin ketat dan merata, pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga tradisi prestasi Indonesia di panggung internasional. Melalui Indonesia Open, kita tidak hanya menantikan
penampilan para pemain unggulan Indonesia, tetapi kita juga ingin melihat perkembangan para atlet muda yang tengah dipersiapkan sebagai generasi penerus bulu tangkis Indonesia. Untuk itu, marilah kita akan dengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua Umum 1 PBB PSI, Bapak Taufik Hidayat. Kepada Pak Taufik kami persilakan. Ada dua dong Pak dari PBSI, Pak Ketum, saya. Boleh? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Ketum. Sebenarnya tadi udah disampaikan semuanya di sambutan Pak Ketum yang pertama, tapi nggak apa-apa. Saya sedikit bicara pengalaman tentang Indonesia Open dulu saya sebagai atlet bulu tangkis, sebagai pemain, dan sekarang ini saya mendapat amanah untuk duduk di Wakil Ketua Umum 1 bersama Pak Ketum, Pak Fadil, dengan Waketum yang lain, ada Pak Arman dan Binkes juga, Pak Engyan juga dulu berpengalaman juga di Indonesia Open juga. Jadi saya melihat Indonesia Open ini selalu menjadi tempat spesial, bukan buat kita tapi buat pemain-pemain lain, karena mereka nggak pernah mendapatkan atmosfer yang sangat riuh. Penontonnya juga yang kita tahu sendiri, penonton Indonesia nggak pernah bisa diam, bisa bandingkan dengan penonton yang ada di Eropa. Mereka cuma diam, duduk, tepuk tangan. Kalau di sini benar-benar yang memang jadi mengangankan untuk semua pemain. Dan beberapa kali juga saya bertanya dengan pemain yang lain, memang seperti itu. Dan pengalaman saya dulu kalau main di Indonesia Open selalu menjadi tantangan. Bahkan kalau saya main penontonnya masih sepi, masih bertanya-tanya, agak kurang greget gitu. Nah, di sini ada dua. Mungkin buat nanti juga pengalaman, di sini ada Alwi, ada Fadia, ada Daniel, ada Fikri juga. Ini apakah jadi beban tersendiri? Apakah beban ini jadi motivasi? Mudah-mudahan dengan atmosfer Indonesia Open ini, apalagi di pertandingan Super 1000 ini, bisa jadi beban untuk motivasi bisa lebih baik lagi dan bisa berhasil di Indonesia Open ini, karena ini jadi satu catatan tersendiri. Kita tahu banyak banyak catatan di Indonesia Open ini. Mungkin di sini ada Pak Sekjen juga, Hari Subagio juga pernah ngalamin juga. Itu ada, mungkin kalau di series yang lain ada All England, tapi buat kita Indonesia Open itu salah satu atmosfer yang memang paling ramai di seluruh dunia kan. Dan ini salah satu jadi tantangan juga. Dan mudah-mudahan juga kita melihat generasi yang sekarang, mungkin kemarin juga Fikri baru pulang dari Singapura, mudah-mudahan lebih siap lagi, karena saya tahu juga pemain-pemain yang lain juga udah siap untuk ini. Jadi nggak ada capek, semua juga merasakan capek. Jadi saya harap kami sebagai pengurus bisa mensupport lebih baik lagi. Dan kami juga terima kasih banyak kepada sponsor, kepada Polytron yang begitu besar mengadakan event ini. Mudah-mudahan bisa dibayar dengan prestasi dari atlet-atlet kami di Indonesia. Pak Budi, terima kasih banyak. Dan teman-teman media juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas gaungnya dari minggu lalu. Mungkin dari sebelumnya udah terasa banget Polytron Indonesia Open ini. Dan mungkin nanti di pertanyaan ada banyak juga tentang prestasi atlet Indonesia, dan kita tahu tanyaannya satu, kok belum ada yang juara apa gimana. Mudah-mudahan dengan Indonesia Open ini, dengan titik balik kemarin Fikri di final di Indonesia Open bisa memberikan yang terbaik. Dan yang tadi dibilang Pak Ketum juga bahwa kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Dan Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim
yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini. Ini tantangan yang paling berat dan harus jadi motivasi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Waketum 1 PT PBSI Bapak Taufik Hidayat. Semoga harapan yang terbaik menjadi penyemangat bagi para atlet Indonesia untuk bermain sebaik mungkin di Istora Senayan Jakarta. Sebelum saya melangkah ke kata sambutan berikutnya, ada yang ingat nggak rekan-rekan media berapa kali Taufik Hidayat juara Indonesia Open? Tuding. 6, 5, 7. Hah? 7. 7 salah. Sekali lagi. Dapat motor. Berapa? Ada yang ingat? 6, betul. Wow. Satu lagi. Kalau Ricky Rexi, berapa kali? Dapat mobil ya Mbak? Dapat mobil-mobilan maksudnya. Ada yang ingat nggak Ricky Rexi berapa kali? Ayo dong, satu kali tebakan. Gimana sih adik? Oh, Ricky-nya juga lupa ternyata. Kalau Atopik ingat ya, 6 kalinya ingat ya? 6 kali, mungkin kalau lupa paling beda generasi ya. Iya, Ricky Rexi 4 kali ya. 93, 94, 98, 99. Sedangkan Taufik Hidayat 6 kali. 99, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006. Bacanya panjang banget. Selamat tentunya. Ya, baik. Rekan-rekan media, Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Bukan hanya karena menghadirkan persaingan para pemain terbaik dunia semata, tetapi juga karena atmosfer dan kualitas penyelenggaraannya yang selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Tahun ini, Polytron Indonesia Open hadir dengan semangat baru melalui perpaduan olahraga, hiburan, dan teknologi dalam konsep sportainment yang akan memberikan pengalaman interaktif dan berkesan bagi para pengunjung. Untuk itu, kita akan segera menyambut Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026, Bapak Ahmad Budiarto, untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Indra, Ketua Umum PBSI, Pak Taufik, yang Ketua Umum 1 PBSI dan jajaran PBSI, ada Pak Arman, Mas Sekjen, ya, Pak Cika, udah Mas Ian, nanti lupa disebut. Yang saya hormati juga dari perwakilan dari Polytron, Mbak Dian, dari SBC, Mbak Francisca, dan sahabat saya yang jauh datang tadi malam, Mr. Selvam, welcome to Jakarta. Dan pastinya adalah rekan-rekan media yang saya banggakan. Alhamdulillah, kerja keras kami sebagai panitia waktu mendapatkan amanah dari PBSI, mungkin kurang 1-2% akan sudah bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak Fadil atas kesempatan diberikan pada kami untuk mewujudkan bagaimana wujud kembali euforia bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis adalah salah satu yang bisa membanggakan dan menyatukan bangsa. Itu yang jadi cita-cita kita semua yang harus kita wujudkan segera. Memang tidak gampang. Alhamdulillah kita punya waktu exercise pada waktu di Januari. Kita mengadakan Daihatsu Indonesia Master. Itu adalah exercise kami karena kita sudah cukup lama kita tidak menangani event. Dan dari pengalaman itulah kita mencoba berpikir sesuatu yang lebih besar lagi. Karena di Januari mendapatkan sambutan yang bagus dan kita berharap yang sekarang harus lebih bagus lagi. Terpikir oleh kami membuat satu title yang bisa membangkitkan semangat buat masyarakat bulu tangkis Indonesia.
Oleh karena itu kita membuat satu title yang mungkin terkesannya rada sombong. Tapi itulah yang kita harapkan oleh masyarakat Indonesia. Pride of the nation. Ya. Bukan satu hal yang gampang. Karena kita nggak bisa disebut jargoni. Bisa ujar, nggak bisa ngelakoni. Ya. Baik konsep, itu kita godok panjang. Ya. Perjuangannya panjang. Tapi intinya adalah kita ingin memberikan kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Nomor satu adalah itu. Kemudian juga kepada yang memberikan kepercayaan pada Indonesia dari BWF. Ya. Dan pastinya buat kami panitia penyelenggara pastinya adalah kami memberikan kebanggaan buat PBSI. Semoga ini bisa menjadi satu catatan buat kita semua. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kerjasama kita bisa lebih panjang lagi. Berharapnya demikian, Pak. Dari awal kita mencoba menangkap aspirasi masyarakat Indonesia kaitannya dengan event. Apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keluhan. Karena sekali lagi, Indonesia harus menjadi tuan rumah di Indonesia. Bulu tangkis harus menjadi tuan rumah di Indonesia. Itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Ya. Kita kemarin-kemarin agak bersaing dengan voli, bersaing dengan futsal. Kita memang tidak bersaing dengan sepak bola. Tapi bulu tangkis biasanya menempati urutan yang kedua paling populer di Indonesia. Kita harus kembalikan itu. Itulah kita bertekad untuk membantu PBSI mengembalikan lagi kejayaan bulu tangkis di Indonesia itu. Jadi banyak hal yang coba kita lakukan. Ya. Kita mencoba aspirasi masyarakat, bagaimana mereka pengen bisa berinteraksi secara bebas pada waktu mereka ketemu para bintangnya. Itu coba kita manifestasikan dalam event kemarin dan event kali ini. Ya. Kemudahan akses, kemudahan berinteraksi, dan juga hal lain yang bisa memberikan kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Dan memang kali ini kita tidak tanggung-tanggung. Tadi sampaikan oleh Mbak Yuni, konsepnya adalah sportainment. Sportainment yang mengedepankan teknologi. Kebetulan kita mendapatkan partner sponsor yang luar biasa, Polytron, yang memang tumbuh dan berkembang di Indonesia 51 tahun ya, Mbak Dian. Dari nol sekarang sudah menjadi satu entitas perusahaan yang membanggakan buat negara dan bangsa. Jadi wujud ini bisa kita wujudkan. Nanti bisa kita lihat, kemarin di beberapa wawancara sebelumnya saya katakan bahwa Istora akan menyala. Ya. Terutama nanti kalau pada malam hari bisa dilihat banyak konsep-konsep baru di mana kita memadukan sportnya sendiri, kemudian interaktifnya dengan audiens, dan juga memberikan kebanggaan dan kemudahan buat masyarakat sebagai suatu media semacam pasar atau pestanya masyarakat. Kami memudahkan mereka, memanjakan mereka. Ini adalah family gathering. Karena kita sangat paham bahwa sustainable dari ekosistem bulu tangkis itu harus dibangun dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah cinta pada bulu tangkis, insya Allah mereka akan mendorong putra-putrinya menjadi pemain-pemain bulu tangkis yang nantinya menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun untuk ke depan, untuk negara dan bangsa. Itulah yang kita akan berikan. Untuk itu kita juga sangat paham bahwa Istora itu hanya di Jakarta. Ya. Kebesaran dan kemegahan yang kita bangun, kemodernan, mungkin hanya bisa dinikmati oleh orang-orang di Jakarta. Untuk itu kita berbangga dan berterima kasih pada MNC Group karena kita juga mendapat kebebasan untuk menyiarkan event ini di Indonesia secara terbuka. Itu terima kasih buat MNC Group ya, dan ini adalah merupakan kebanggaan dan kebahagiaan buat kita semua. Di samping itu juga buat nantinya para hadirin yang datang itu betul-betul dimanjakan. Ya. Mereka akan bisa menikmati sesuatu seperti pasar. Mereka bisa belanja, bisa main-main. Nanti ada mungkin yang dari anak-anak sampai dewasa. Kita siapkan semuanya arena itu untuk mereka datang. Dan sebagai kita tahu bahwa keberhasilan kita tadi sampaikan oleh Pak Ketum, ini adalah keberhasilan bersama. Tidak ada satupun pihak yang bisa mengklaim kami yang paling berjasa. Tidak ada. Kebesaran Indonesia adalah kebesaran kita. Kebesaran kita ya itulah untuk Indonesia. Itulah karena itu kita juga berapresiasi pada para sponsor. Untuk itu kita juga memberikan added value buat para sponsor. Informasi tentang Polytron Indonesia Open 2006 itu betul kita kembangkan.
Kalau kita biasanya hanya berpublikasi dan berpromosi di batasan di Jawa, kali ini kita betul-betul diperluas se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu kita wujudkan. Bisa dibayangkan bahwa kali ini kami menempatkan publikasi dan promosi kita ada di 143 baliho di Indonesia. Mudah dari billboard ada 57, dari Videotron ada 92 titik se-Indonesia kita gunakan. Ya, di samping juga ada berbagai mobile promosi yang kita lakukan. Bukan cuma itu saja, ya, kita juga didukung oleh media-media TV dan juga media sosial lain. Kurang lebih ada sekitar 7 media yang sama-sama menyuarakan. Tujuannya apa? Ini sekali lagi, kita ingin memberikan kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Ini loh, Indonesia masih ada. Bulu tangkis kita masih berjaya. Kesempatan inilah kita wujudkan melalui Polytron Indonesia Open 2026 ini. Jadi mudah-mudahan usaha kita 8 hari persiapan di lapangan nanti bisa terbayar dengan prestasi-prestasi dan tampilan-tampilan dari atlet-atlet kita. Kita juga sangat memanjakan para tamu-tamu kita. Atlet-atlet dari luar negeri betul-betul dimanjakan. Mulai dari kedatangan, penempatan hotel, pengurusan visa, sampai nantinya begitu masuk ke lapangan, kita menyiapkan dari warming up yang sudah kita lengkapi dengan area stretching, kemudian juga perlengkapan nge-gym, dan juga mungkin sesuatu yang menarik adalah relon kita ya. Itu saya kira sesuatu yang mungkin nanti bisa dibanggakan. Jadi kalau tempat lain biasanya penyajian makanan matang, di sini nanti khusus untuk lunch dan dinner itu bisa juga ada beberapa yang kita sajikan secara request. Itu adalah salah satu kita memberikan kebanggaan buat tamu-tamu kita nantinya. Mudah-mudahan kehadiran mereka betul-betul bisa juga menjadi kompetisi kita yang menjadi lebih kompetitif, dan itu menjadi tantangan buat atlet kita untuk bisa mewujudkan dan mewujudkan cita-cita kita berprestasi di Polytron Indonesia Open 2026 ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Polytron Indonesia Open 2026 bisa kita jalankan dengan lancar. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan kebanggaan buat Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Budiarto atas kata sambutan dan juga penjelasannya. Para hadirin sekalian, keberhasilan penyelenggaraan sebuah turnamen berkelas dunia tentunya tidak terlepas dari dukungan para mitra strategis yang memiliki komitmen yang sama dalam memajukan olahraga Indonesia. Pada tahun ini, Polytron hadir sebagai sponsor utama Indonesia Open. Lebih dari sekedar dukungan sponsorship, kolaborasi ini juga menghadirkan berbagai inovasi yang memperkuat pengalaman para atlet dan penonton, termasuk melalui sentuhan teknologi yang menjadi bagian dan wajah baru Polytron Indonesia Open 2026. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan dari General Manager Corporate Communication Polytron, Ibu Diantika. Kami persilahkan. Agak pendek saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBSI, Bapak Fadil Imran. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum 1, Bapak Taufik Hidayat, dan jajaran PBSI yang lainnya. Dan yang saya hormati perwakilan dari ICBC, Bapak Ibu Francisca. Oke, dan tentunya yang saya hormati juga para atlet kebanggaan Indonesia yang ada di depan sini. Oke. Terima kasih siang ini, saya senang sekali di sini, dan tentunya terima kasih juga kepada rekan-rekan media untuk dukungannya. Dan mungkin banyak juga yang bertanya ya, kenapa Polytron memilih untuk mendukung Indonesia Open 2026? Oke, jawabannya sederhana. Karena Polytron dan Indonesia Open berbagi DNA yang sama. Seperti kata Pak Budi tadi bilang, adalah kebanggaan Indonesia. Ya, kami sama-sama tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dan memiliki semangat yang sama untuk berprestasi di kancah dunia juga. Kami lahir di Kudus 1975. Tahun ini nanti September kita genap 51 tahun berkarya di Indonesia. Keterlibatan kami di dunia bulu tangkis bukanlah hal baru sebenarnya. Mulai dari Superliga Junior
untuk pembibitan atlet muda hingga dukungan bagi atlet para badminton agar olahraga ini inklusif bagi siapa saja. Semangat ini juga kami bawa ke dalam inovasi produk kami tentunya, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kendaraan listrik yang Bapak Ibu lihat tadi di depan ruang ini. Nah, tujuan kami adalah agar hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih mudah dan berkualitas tentunya. Tahun ini Polytron Indonesia Open mengusung tema besar, Pride of the Nation. Bulu tangkis adalah salah satu pendorong semangat kolektif sebagai bangsa, terutama karena catatan prestasi bulu tangkis sebagai cabang olahraga dengan kontribusi medali emas terbanyak bagi Indonesia di Olimpiade. Itulah mengapa semangat olahraga ini menjadi salah satu energi yang mampu menyatukan kita semua. Para atlet sudah siap berjuang di lapangan, dan Polytron berkomitmen penuh memberikan dukungan sebagai sponsor utama. Sekarang kami mengajak Anda semua untuk ikut mengambil peran, datang ke Istora, satukan dukungan, dan gemuruhkan venue kami. Mari buat para atlet merasakan atmosfer rumah sendiri. Saat semangat nasional bersatu, kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dan mendominasi panggung dunia. Tahun ini kami bangga karena Polytron G3 Plus Series resmi menjadi official EV car partner untuk Indonesia Open 2026. Selain mendukung mobilitas atlet dunia, kami ingin masyarakat luas juga merasakan sendiri kenyamanan kendaraan listrik kami, sekaligus menjawab keraguan publik untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Kami menawarkan solusi untuk mengakselerasi adopsi elektronik vehicle, antara lain dengan fleksibilitas sewa baterai dengan lifetime warranty tentunya. Selain itu jaminan nilai investasi dengan menyediakan buyback warranty, yaitu jaminan pembelian unit seharga 70% dalam 3 tahun, dan yang terpenting adalah komitmen jangka panjang. Sebagai brand Indonesia, kami akan senantiasa mendampingi perjalanan masyarakat Indonesia. Visi kami jelas, kami ingin menjadi penyelenggaraan Polytron Indonesia Open 2026 menjadi ajang olahraga yang menyatukan kita semua. Kami ingin teknologi menjadi sarana yang memadukan, sekaligus memberikan pengalaman yang nyata bagi setiap orang. Bagi Polytron, sportainment adalah cara kami merayakan kebersamaan. Tujuan kami adalah beyond badminton. Kami ingin membawa semangat turnamen keluar dari garis lapangan. Booth Polytron terbuka untuk siapa saja, bukan hanya penggemar bulu tangkis, tapi untuk semua masyarakat Indonesia untuk dinikmati. Kami juga menghadirkan konser musik dari Malik The Essential, Marion Jola, dan banyak lagi. Dan Anda juga bisa mencoba berbagai inovasi yang kami miliki di booth kami, hingga melakukan test drive dan test ride untuk kendaraan kami, yaitu Polytron G3 Plus dan Fox 350 dan Fox 200. Tujuan kami membuat teknologi menjadi sarana yang menyatukan dan pengalaman yang nyata, karena bagi Polytron, sportainment adalah cara kami merayakan kebersamaan. Oke, sebagai penutup, mari kembali ke tujuan besar kita. Kita butuh semangat kolektif untuk terus bergerak, dan salah satu cara terbaik kita adalah datang ke Istora GBK tanggal 2 sampai 7 Juni nanti. Satukan suara dan buat venue kita menjadi semangat yang penuh energi suportif. Tidak perlu khawatir, kami juga siapkan untuk keseruan bagi audiens yang datang ke Istora pada Polytron Indonesia Open 2022 ini. Jadi setiap masyarakat kami mengadakan social media challenge itu yang bisa dirasakan tidak hanya yang datang ke restoran, juga sebenarnya semua masyarakat Indonesia. Caranya mudah, unggah keseruan nonton bareng Polytron Indonesia Open 2026, baik yang di Istora maupun yang menyaksikan secara langsung dari MNC atau Polytron Indonesia di YouTube.
dan menangkan hadiah produk Polytron serta merchandise menarik lainnya. Secara khusus, kami harapkan dukungan teman-teman media. Mari kita ramaikan ajangan ini agar mata dunia tertuju pada Jakarta, Indonesia. Mari kita hidupkan kembali bulu tangkis sebagai pride of the nation. Sampai bertemu di Istora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Diantika atas kata sambutan dan juga dukungan yang sudah diberikan kepada Polytron Indonesia Open 2026. Tadi barusan Alwi dan Fadia izin ke belakang sebentar ya. Jadi jangan dicari, pasti balik lagi loh. Kan cepat. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dukungan dari Polytron sudah menunjukkan bagaimana sinergi antara dunia olahraga dan teknologi dapat menghadirkan pengalaman yang semakin relevan dan menarik bagi masyarakat. Selain dukungan dari sponsor utama, kesuksesan Indonesia Open sebagai bagian dari HSBC BWF World Tour Super 1000 juga tidak lepas dari peran HSBC yang selama bertahun-tahun konsisten mendukung perkembangan bulu tangkis dunia, termasuk di Indonesia. Untuk itu, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Head of Customer Propositions and Marketing HSBC, Ibu Francisca Kalista. Arna, kami persilakan. Oke, selamat siang teman-teman media semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Selamat siang juga untuk Bapak Fadil Imran, Ketua PP PBSI, Bapak Taufik Hidayat sebagai Waketum PP PBSI, juga para jajaran PBSI ada Pak Arman, Pak Enghian, Pak Riki, juga Mbak Yuni yang selalu ketemu di setiap event, Bapak Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026, Ibu Diantika, GM Corporate Communication Polytron, juga para atlet kebanggaan Indonesia yang luar biasa. Senang sekali bisa duduk bersebelahan dengan atlet yang luar biasa, Alwi, Fadia, Daniel, dan juga Fikri. Terima kasih. Bapak Ibu semua, Indonesia selalu memiliki tempat yang spesial dalam dunia badminton. Tidak hanya karena prestasinya, tetapi juga karena semangat, loyalitas, dan antusiasme masyarakat yang menjadikan badminton sebagai bagian dari keseharian dan kebanggaan kita bersama. Sebagai global partner Badminton World Federation atau BWF, HSBC merasa sangat bangga dapat terus menjadi bagian dari ekosistem badminton dunia, khususnya di Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Taufik ya, kalau di Indonesia memang atmosfernya sangat berbeda. Hal itu juga yang selalu kami dengar dari para teman-teman, atlet, dan juga sponsor yang lain. Kalau lagi di Indonesia rasanya selalu berbeda turnamennya. Bagi HSBC, kemitraan ini bukan hanya tentang kehadiran sebuah brand dalam turnamen, tetapi tentang bagaimana kami dapat ikut menghadirkan koneksi, energi, dan pengalaman yang lebih dekat dengan komunitas badminton itu sendiri. Semangat tersebut kami hadirkan melalui berbagai rangkaian aktivitas sepanjang tahun ini. Saya cerita sedikit boleh ya. Mulai dari Indonesia Community Masters 2026 dan juga kami mengadakan HSBC Corporate Cup yang mempertemukan komunitas dan para nasabah kami dalam semangat sportivitas dan kebersamaan. Kami juga mengadakan intimate dinner bersama Victor Axelsen baru-baru ini yang menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para tamu kami. Hingga upcoming nanti akan ada badminton klinik sebagai bagian dari dukungan HSBC terhadap perkembangan generasi badminton Indonesia ke depannya. Melalui Polytron Indonesia Open 2026, kami ingin membawa semangat tersebut ke level yang lebih besar. Tidak hanya melalui kehadiran HSBC di venue, tetapi juga melalui berbagai activation dan engagement yang lebih interaktif, sehingga masyarakat dapat merasakan excitement dan kedekatan dengan olahraga badminton secara lebih nyata. Tahun ini juga menjadi momen yang sangat berarti bagi HSBC. Setelah 9 tahun berturut-turut kami menjalani kemitraan global HSBC bersama BWF, Polytron Indonesia Open 2026 menjadi kesempatan bagi kami untuk merayakan semangat dan legasi badminton yang selama ini telah menyatukan begitu banyak orang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BWF,
PBSI, para atlet, komunitas badminton, rekan-rekan media, dan seluruh pihak yang terus menjadi bagian dari perjalanan ini bersama dengan HSBC. Kami berharap Polytron Indonesia Open 2026 dapat kembali menghadirkan energi dan pengalaman yang berkesan bagi seluruh pencinta badminton di Indonesia. Kalau kita melihat dari pemaparan semua dari hari ini, rasanya pasti akan sangat luar biasa. Saya ikut bangga. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu Francisca atas kata sambutan dan dukungan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, dari berbagai penjelasan yang telah kita dengarkan hari ini, terlihat bagaimana Polytron Indonesia Open menjadi kolaborasi dari banyak pihak, mulai dari PBSI sebagai penyelenggara, para sponsor, dan mitra yang memberikan dukungan penuh, hingga seluruh panitia yang telah mempersiapkan turnamen ini dengan sebaik-baiknya. Namun, pada akhirnya, para bintang utamalah yang akan menjadi pusat perhatian selama 6 hari penyelenggaraan ini. Untuk itu, saya akan langsung menyapa para atlet yang sudah hadir di sini. Ada Daniel Martin, Alwi Farhan, Muhammad Sohibul Fikri, dan Siti Fadia Silva Ramadhani. Selamat siang. Ada mic-nya di dekat-dekat kursinya, kalau boleh diambil. Nah, itu dia. Oke, sebelum ke pertanyaan serius, ke pertanyaan tidak serius dulu. Saya akan membacakan kalimat seperti ini. Kita tahu Indonesia Open selalu identik dengan atmosfer Istora yang luar biasa. Saya pengen ada satu kata dari keempat pemain ini. Apa arti Istora Senayan bagi kalian? Mulai dari Fikri dulu, yang baru jadi finalis ya di Singapore Open. Apa arti Istora bagi Muhammad Sohibul Fikri? Semangat sih. Semangat, luar biasa. Terima kasih. Daniel Martin. Kalau dari saya kebanggaan sih. Kebanggaan. Oke, terima kasih. Fadia? Ikonik. Ikonik, iya. Lain daripada yang lain ya. Dan Alwi Farhan, apa dong? Amazing. Amazing, ya, itu dia 4 kata yang sudah diucapkan oleh para pemain yang sudah hadir di sini. Nah, sekarang ke pertanyaan serius. Daniel Martin dulu. Daniel kan baru juara Thailand Open bersama Leo. Baru dipasangkan. Kenapa sudah bisa jadi juara? Apa tips-tipsnya? Kemudian gimana feeling kalian akan bermain di Istora Senayan Jakarta? Ya langsung jawab. Jangan besok, sekarang Daniel. Kemarin sih juara juga karena kita berdua tuh lebih banyak di komunikasi, terus juga masalah chemistry kita juga tidak terlalu canggung karena sebelumnya sudah lama berpasangan juga. Terus juga kemarin kami sama-sama punya satu tujuan sih, inginnya jadi juara lagi dan akhirnya tercapai dan semoga kita bisa konsisten sih. Oke, di Istora harapannya apa Daniel? Harapannya sih pasti harus memenuhi target. Terus juga kami juga inginnya jadi juara, tapi kita harus fokus satu demi satu pertandingan dulu sih. Oke, baik, terima kasih. Itu ya rekan-rekan media jawaban dari Daniel. Beralih ke Alwi Farhan. Alwi sudah berhasil menaklukkan Istora dengan menjadi juara Indonesia Master di awal tahun ini. Di Singapore Open mengalahkan unggulan pertama, Siu Chi. Kemudian semifinal pertamanya Alwi Farhan di Super 750. Kenapa Mbak geleng-geleng? Amazing ya? Hah? Amazing, oke. Dan dengan pencapaian ini, bagaimana keyakinan Alwi di Polytron Indonesia Open 2026? Mungkin kalau dari saya sih harapannya pastinya yang pertama dukungannya semoga bisa rame karena yang apa tadi sudah disampaikan dengan Pak Budi panitia penyelenggara sangat-sangat sangat-sangat sempurna lah, banyak kegiatan juga yang bisa dinikmati. Jadi saya harap untuk masyarakat bisa mendukung, mensupport dan menikmati Istora nanti. Dan untuk saya pribadi
Dengan hasil yang cukup berprogres di Singapura, saya harap saya bisa mengontrol emosi saya bisa mengontrol ekspektasi dari orang-orang sekalian, dan saya bisa melakukan semaksimal dan mengeluarkan apa yang semuanya sudah dilatih. Oke, baik, terima kasih. Itu dia ya jawaban dari Alwi Farhan. Kemudian Muhammad Sohibul Fikri. Setelah menjadi finalis di Singapore Open kemarin, ini kedepannya berarti sudah berada di peringkat 2 dunia ya, berarti Fajar dan Fikri. Kemudian ya, tepuk tangan dulu dong ya. Modal positif apa yang akan dibawa ke turnamen Polytron Indonesia Open 2026 ini? Iya, dengan hasil kemarin final walaupun masih runner up, ya itu membuat saya pribadi menjadi lebih percaya diri lagi bahwa saya dan Fajar ternyata bisa bersaing, dan semoga ya nanti di Indonesia Open ini kita bisa menampilkan hasil yang lebih baik lagi dari pertandingan sebelumnya, dan harapannya ya semoga bisa juara. Oke, itu dia. Ganda putra memang selalu punya satu hawa positif ya, Ariki ya, dan juga Indian, dua-duanya main ganda putra untuk Indonesia. Kemudian untuk Fadia, bagaimana Fadia melihat performa bersama Tiwi sejauh ini? Kan kayak belum lama dipasangin, tapi secara prestasi juga sudah on progress gitu ya. Bagaimana melihatnya, dan apa sih hal yang perlu ditambahkan untuk memperkuat chemistry kalian? Ya mungkin progresnya dari Januari Indonesia Master sampai 6 bulan setelahnya Indonesia Open. Terus juga besok ketemunya baik Hana dan Lisohi. Jadi itu mungkin tolak ukur untuk kita berdua, untuk mengukur sampai di mana level kita, dan pastinya kemarin sempat di BAC juga sempat lawan dan menang. Ya semoga itu modal untuk besok melawan mereka. Amin. Ya, luar biasa sekali itu jawaban dari para atlet ya, yang pasti semuanya ingin memberikan yang terbaik di Polytron Indonesia Open 2026. Nah, sekarang saya membuka pertanyaan kepada rekan-rekan media. Habis ini atletnya akan pulang duluan karena harus istirahat dan latihan. Jadi kalau mau nanya sekarang maksudnya, ya silakan untuk rekan-rekan media. Boleh bertanya juga kepada narasumber kami yang ada di sini. Waduh, biasanya banyak yang nanya nih. Kayaknya ada Pak Ketum dan Taufik jadi grogi, Pak. Selamat siang, nama saya Noval dari JPNN, buat Pak Fadil dan Pak Taufik Hidayat. Mungkin kita tahu terakhir kali Indonesia jadi juara di Indonesia Open di Bali waktu itu ya, 2021. Marcus Fernaldi Gideon sama Kemi Saik Sukamulyo ngalahin Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Terus sempat musim lalu hampir masuk final sama Reza, tapi kalah sama pasangan Korea. Dan kalau lihat musim ini seperti apa ya Pak, untuk bisa meraih gelar juara di kandang sendiri, mengingat sekarang atmosfernya jauh lebih semarak gitu ya. Dan juga mungkin melihat gimana untuk Super 1000 di seri ini. Itu sih yang akan saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berkenan mungkin Pak Fadil atau Taufik menjawab. Ya, Pak. Langsung dijawab ya? Iya Bapak. Baik. Tunggu besok ya? Jangan Pak. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Noval dari JPNN ya? Ya. Kalau ditanya apa target PBSI di Indonesia Open 2026, kami tentu berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik. Namun PBSI tidak ingin membebani atlet dengan target yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah mereka bisa tampil maksimal, berjuang sampai poin terakhir, dan menunjukkan karakter juara Indonesia. Karena menurut kami hasil adalah konsekuensi dari proses dan persiapan yang baik. Dan kalau ditanya siapa yang paling berpeluang menjadi juara, menurut saya semua berpeluang menjadi juara. Peluang masih terbuka.
persaingan bulu tangkis dunia saat ini sangat ketat dan merata. Sangat ketat dan merata. Yang paling menentukan bukan nama besar, tetapi siapa yang paling siap secara teknik, secara fisik, dan secara mental pada saat pertandingan berlangsung. Karena itu, fokus kami di pengurus adalah membantu anak-anak, membantu mereka semua untuk mencapai kesiapan terbaik tersebut. Itu dari saya, Mas. Semoga memuaskan. Terima kasih Pak Fadil. Ya, itu kira-kira ya. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan selanjutnya. Ya. Selamat siang, saya Putra Tegar dari CNN Indonesia. Karena atlet hari habis ini harus pada istirahat, jadi langsung tanya borongan aja ke empat-empatnya. Buat Fikri dulu. Fikri, kamu kan punya rekor yang sebetulnya kurang bagus ya. Waktu pasangan sama Bagas habis juara All England, terus kamu runner up 7 pertandingan, 7 turnamen. Terus sama Fajar sekarang habis juara di China Open, terus udah runner up di 5 final. Sebetulnya kamu itu ada apa sih di final, apa ngerasa tekanan terlalu berat atau gimana? Karena banyak yang bilang kamu tuh permainnya tuh bagus sampai final, terus ketika di partai final tuh kamu selalu anti klimaks. Itu pertanyaannya buat Fikri. Terus buat Daniel, kemarin setelah main di Thailand jadi juara, kamu di Malaysia Master kan langsung kalah di babak pertama. Apakah kondisi kaki kamu tuh belum fit yang back to back turnamen atau bagaimana? Terus buat Alwi, Alwi kemarin di Thomas Cup sempat dapat tekanan, terus di Singapore Open kan kamu bagus ya, bisa sampai semifinal. Terus apa ketika ketemu Alex Lanier tekanan itu kembali datang karena kamu kemarin kalah di Thomas Cup, terus jadi kebayang lagi yang sebelumnya atau bagaimana? Terus buat Fadia kan termasuk pemain yang sering ditukar ya dalam 2 tahun terakhir. Kamu sendiri perasaannya gimana sih untuk ngadepin hal itu? Terima kasih. Ya baik, beneran borongan loh ya, langsung 4 atlet ditanyakan. Ya dari Fikri dulu ya. Baik, Mas, dengan Mas Putra. dengan Mas Putra, ya saya juga menyadari akan hal itu ya. Saya sudah beberapa kali final tapi memang gagal, dan ya saya sudah berjuang semaksimal mungkin dengan kemampuan saya. Saya selalu usaha semaksimal mungkin, selalu berdoa. Tapi mungkin memang rezekinya belum, dan saya pun tidak akan menyerah, akan selalu berusaha terus untuk melewati masa sulit itu. Dan ya yang pasti saya selalu bersyukur dan sangat senang bisa kembali ke final, tidak kalah di babak awal, babak 2 ya, itu juga sudah menjadi kebanggaan untuk saya. Tapi itu tidak membuat saya cepat puas. Saya akan terus berjuang untuk bisa mendapatkan juara pertama saya. Amin, terima kasih buat jawabannya. Semoga ya untuk Fikri. Ayo Daniel. Ya kalau dari saya, karena di Thailand saya bisa juara dan di Malaysia saya langsung kalah babak pertama, mungkin pas di final juga kaki saya udah mulai berasa. Terus juga di Malaysia tadinya sempat mau mengundurkan diri, cuman saya paksa juga bermain, dan kemarin sih udah dicek, untungnya puji Tuhan aman dan cuma ada sedikit masalah, tapi yang pasti saya tetap berjuang untuk diri saya sendiri dan untuk membanggakan Indonesia ke depan. Terima kasih Daniel. Jadi sekarang dalam kondisi siap main juga gitu ya Daniel ya. Ya kemudian Alwi dulu. Mungkin kalau dari saya, memang periode di Thomas Cup cukup memukul saya banget, cukup berat lah bagi saya pribadi dan juga tim Indonesia pastinya. Pengalaman itu saya gunakan cambukan, saya gunakan menjadi semangat yang saya rasa tenaga saya cukup banyak untuk menghadapi itu semua. Jadi saya berharap sekali dengan penampilan yang saya rasa kurang memuaskan di Thomas Cup, saya bisa menunjukkan progres yang cukup oke, bisa melaju sampai semifinal. Walaupun hasilnya di semifinal saya rasa saya kurang cukup puas, tapi saya melihat dan saya merasakan sendiri apa kemajuan dan apa progres yang sudah saya taruhkan. Untuk apakah ada rasa menghantui, pastinya
ada dan juga nggak ada. Pastinya ada, tidak bisa dilawan, dan pastinya juga harus cukup diterima. Tapi ya memang itu tantangan dan tanggung jawab saya sebagai pemain. Terima kasih. Baik, terima kasih Alwi. Fadia? Ya kalau dari saya pastinya pelatih pemain ganda ya. Jadi mungkin dibongkar pasang itu hal biasa. Karena kan mungkin terakhir mungkin ganda putri kan habis KGK Apri, habis itu Apri Fadia. Dan sekarang ini ganda putri pasangan baru semua dan kita semua sedang berproses ya, doakan aja semoga semua ganda putri bisa masuk ke top level lagi dan punya andalan lagi. Terima kasih. Amin. Semoga yang terbaik ya untuk ganda putri Indonesia. Oke, Mas Putra, sudah ya? Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Nyerah? Mana tuh? Oh, iya. Beneran Pak, nanya. Kalau di pelatnas kata Pak Fadil nanya terus kenapa sekarang enggak, jadi nanya. Kan tadinya mikir mau doorstop tapi nggak ada ya. Oh, iya. Selamat siang, Margit dari IDN Times. Aku mau nanya buat atletnya, buat Daniel. Kemarin nanya pelatih kan sempat disebut ganda putra itu ada 3 pasangan utama yang akan dipush untuk running untuk Olimpik mulai tahun depan, dan Leo Daniel salah satunya. Tapi kan setelah kemarin sempat dipisah terus berpasangan lagi, rankingnya juga jadi jauh ya. Apa yang akan Leo dan Daniel lakukan untuk mengejar rankingnya gitu untuk nanti bisa race Olimpik, karena salah satu pesaing race Olimpiknya di sebelahnya tuh Fajar Fikri juga. Ya. Kan soalnya ada 3 pasangan yang lolos kan maksimal 2 ya Ci ya. Gitu. Sama buat Fikri nanya, kemarin kan udah final, untuk menjaga supaya peaknya nggak di Singapura Open seperti apa gitu sama Fajar. Sama buat Alwi, kan nggak boleh doorstop ya Ci, jadi nanya di sini ya. Alwi udah move on dari Thomas Cup atau belum berarti? Itu. Terima kasih. Oke. Dan kamu ya? Nggak ada. Oke, siapa dulu? Daniel dulu, ya Daniel. Yang pasti persaingan Olimpik juga terbuka untuk ganda putra, dan saya dan Leo harus berjuang untuk mendapatkan tiket Olimpik, dan juga pastinya saingan saya di sebelah sini. Pasti sama-sama berjuang dan kita bersaing secara sehat, dan kita tunjukkan kalau ganda putra Indonesia itu bisa bersaing di level dunia. Wih, mantap. Tetap konsisten ya Daniel ya. Oke, Fikri. Ya, kalau untuk saya pribadi dengan Fajar, setelah untuk mengatur peak performance-nya, memang selama di Singapura pun walaupun kita pertandingan, tapi kita tetap mengisi dengan latihan rutin seperti biasa, dan itu juga untuk menjaga fisik kita dan teknik kita juga. Dan ya sekarang juga udah pulang ke sini, kita ada banyak tim support ya, ada fisioterapi, ada measure dan lain-lainnya. Kita dibantu oleh mereka, jadi kondisi badan kita pun tetap fresh juga sih. Jadi tetap siap untuk pertandingan beruntun seperti ini. Ya, baik. Satu lagi, Alwi. Trauma apa enggak tadi pertanyaannya ya? Oh, udah move on. Jujur sebenarnya apa ya, kalau ditanya move on, nggak segampang itu juga, karena saya pribadi sangat berharap untuk tim Thomas bisa menjuarai. Tapi ya memang hasil berkata lain. Kenyataan yang harus saya pribadi terima, dan juga saya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi mendukung untuk performa saya ada di dalam lapangannya. Memang tidak bisa dipungkiri pressure yang saya rasakan cukup berbeda dari Thomas Cup sebelumnya, karena di Thomas Cup sebelumnya saya hanya menjadi tim pelapis yang bisa dibilang cuma bermain di fase grup dan melawan juru kunci, dan sekarang ada di tunggal kedua, suatu challenge yang rasanya cukup berat tapi harus dihadapi, diterima dengan dewasa, dan saya harap dengan hasil yang seperti itu saya bisa melakukan hal-hal yang bisa kontrol ke depannya agar bisa lebih baik. Amin. Ya, cukup. Mau ditutup Q&A-nya? Sudah, oke, baik, terima kasih. Hah? Oh, masih ada.
pada semangat medianya. Terakhir ya. Saya Fania dari Suara. Kali ini mau nanya ke Polytronnya. Dalam rangkaian acara ini, katanya nanti juga terdapat konser musik. Apakah konser tersebut terbuka untuk umum atau ada mekanisme registrasi ataupun tiket berbayar yang perlu dipenuhi oleh pengunjung? Kemudian terkait fasilitas test drive kendaraan Polytron, boleh dikasih tahu nggak lokasi pelaksanaannya di mana, terusnya apa saja syarat yang harus dipenuhi pengunjung untuk mengikuti sesi test drive tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Dian. Oke Mbak, makasih pertanyaannya. Tentunya entertainment yang tadi kita sampaikan adalah konsepnya sportainment ya. Jadi entertainment di luar itu termasuk musiknya itu bisa siapapun nikmati gitu. Jadi di luar area luar Istora itu bisa siapa saja Mbak masuk gitu. Jadi kalau Mbak datang dengan keluarga, sok tidak mau nonton ke dalam, bisa nikmati hiburan yang di luar. Nah untuk test drive tentunya kita siapkan gitu. Jadi karena areanya sangat luas juga, kita ada di area parkir selatan Mbak. Nah di situ kita siapkan Polytron G3 Plus dan tidak lupa juga motornya. Motor listrik kita ada Fox 350 dan Fox 200 yang bisa di test ride untuk semuanya tanpa syarat Mbak. Jadi datang, register, bisa coba, asal jangan bawa pulang. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Sesi Q&A kami tutup dan selanjutnya kami mengundang seluruh narasumber untuk dapat berfoto bersama. Mohon bisa berdiri di depan. Mungkin mic-nya bisa diambil dulu nggak? Nanti keinjak. Mohon untuk bisa berdiri di depan meja. Setelah posisi rapi, udah foto sekali tolong pause ya. Oh gitu. Oke. Oke, sesi pertama akan seluruh narasumber hari ini berfoto bersama. Gimana? Kurang mundur? Hah? Cukup? Hah? Kursinya kurang mundur. Sorry. Sebentar bapak-bapak. Mejanya ini. Ya. Sudah kurang ke kanan atau kurang ke kiri? Gimana? Kurang rapat. Oke. Kan